Teman-teman, di dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan. Pengertian bimbingan menurut Winkel 1968 yaitu bantuan terhadap individu untuk pemahaman diri dan pengetahuan diri yang dibutuhkan oleh kelompok atau individu. Menurut Sukardi, proses pemberian bantuan kepada kelompok atau individu secara terus-menerus oleh konselor atau guru. Nah, di sini bimbingan itu dimana kita diarahkan menjadi lebih baik, dimana dulunya sikap kita tidak baik. Nah, di sini konselor mengarahkan kita bagaimana bersikap secara baik kepada orang lain. Dan pengertian konseling menurut Winkel yaitu pemberian saran dan nasihat, pemberi anjuran kepada individu atau kelompok. Dan menurut Sukardi 2008 yaitu bantuan yang diberikan kepada klien dalam memecahkan masalahnya. Ya, di sini tidak jauh bedanya dengan bimbingan yang sama-sama mengarahkan kita lebih baik. Nah, di konseling ini kita diajak seperti contoh itu kita mempunyai masalah. Nah, di dalam konseling tersebut konselor memberi saran atau nasihat kepada kita dalam memecahkan masalah kita secara baik dan kepala dingin, dan tidak membuat diri kita menjadi buruk terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu pentingnya bimbingan dan konseling. Nah, seterusnya bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling itu proses pembelajaran atau bantuan atau pemberi bantuan kepada siswa, individu atau suatu kelompok yang dilakukan oleh seorang konselor untuk membantu dalam menyelesaikan masalah klien agar dapat memahami dirinya, menentukan pilihan, dan dapat menyesuaikan diri sesuai kebutuhan. Nah, bimbingan dan konseling tersebut tetap membantu kita dalam memecahkan masalah kita dan penyesuaian diri atau menentukan pilihan kita. Menentukan pilihan maksudnya di sini untuk menentukan mata pelajaran apa yang kita suka dan menentukan sikap apa yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tujuan bimbingan dan konseling pendidikan yaitu pertama, merencanakan kegiatan, penyelesaian studi, pengembangan karir dan masa depan. Yang kedua, mengembangkan potensi seoptimal mungkin. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan lingkungan, keluarga, sekolah, dan kerja. Yang terakhir, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dipahami. Yang terakhir itu tujuan bimbingan konseling terkait aspek akademik. Yang pertama itu memiliki kesadaran untuk belajar memahami hambatan. Yang kedua, sadar untuk menjalani proses belajar dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar sepanjang hayat. Yang keempat, memiliki teknik belajar yang efektif. Yang kelima, memiliki keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan meningkatkan pengetahuan. Nah, di sini tujuan terkait aspek akademik tersebut kita diajarkan untuk terus belajar dan giat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam diri kita sendiri. Nah, dalam video kali ini sedikit tentang pengertian bimbingan konseling dalam dunia pendidikan. Terima kasih.